Dengar firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 16. Kita mungkin berdiri sejenak untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kalau ada mempelai, kalau ada kitabnya mempelai pasti ada ya. Pernikahan didasari oleh firman Tuhan. Kalau dikasih Alkitabnya boleh dipinjam satu. Yang bawa harusnya ada ya. Ya, Roma pasal 12 ayat 16 saya bacakan, saudara perhatikan kitab suci saudara yang namanya Alkitab. Demikian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam teks terjemahan baru bagian terjemahan yang kedua. Silakan dulu Bapak Ibu. Pertama kami mengucapkan selamat bagi orang tua dari Samosir dan Sidodana. Kalau anak mereka hari ini akan melangsungkan pernikahan, itu satu kebahagiaan besar kalau bisa mengantarkan anak sampai berumah tangga. Bagian daripada tanggung jawab daripada orang tua. Baik, kita dengarkan firman Tuhan tadi, dikatakan ada beberapa poin. Surat ini adalah bagian daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Paulus belum sempat pergi ke kota Roma, tapi dia nekat kirim surat dari kota Korintus kepada jemaat di Roma karena dia mendengar bahwa jemaat di sana ada dalam latar belakang yang berbeda-beda kebudayaan, pendidikan, karunia, sehingga untuk menyatukan jemaat itu perlu ada upaya. Demikian juga saudara, dalam berumah tangga ada dua orang, laki-laki dan perempuan, mengambil keputusan untuk berumah tangga dengan latar belakang yang berbeda, mungkin pengajaran, pendidikan yang dapat dari keluarga masing-masing berbeda, pengalaman suka duka pahitnya kehidupan berbeda-beda, dan sekarang harus disatukan hidup bersama, dan pernikahan itu tidak direncanakan untuk cerai, sehingga sebelum menikah sudah dikatakan ada orang seperti itu, ini harta yang kubawa, itu harta yang kau bawa, dan kalau nanti ada macam-macam bawa harta masing-masing. Ada orang seperti itu, bahkan dibuat perjanjian. Saudara, kalau masuk berumah tangga secara Kristen adalah sekali dan selamanya, kecuali Tuhan yang memisahkan apapun kondisi yang dihadapi. Sebab pernikahan itu bukan rencana manusia, tetapi rencana Allah yang ditanamkan di hati manusia lawan jenis. Tuhan sudah berkata pada waktu Allah membuat lembaga yang pertama di dunia ini yang sah secara hukum, bukan negara, bukan kota, tetapi lembaga yang disebut dengan pernikahan. Sehingga ketika Allah menciptakan Adam seorang diri, dia berkata, walaupun semua sudah Allah ciptakan, semua hewan juga sudah diciptakan, tetapi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja.
Jadi kalau ada orang yang punya rencana untuk tidak menikah, boleh-boleh saja, tetapi firman Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan aku akan memberikan seorang penolong bagi dia. Jadi kalau berumah tangga itu karena tidak baik seorang diri, maka diperlukan penolong. Hidup ini saudara tidak ada orang yang bisa juga sendiri, mesti ada yang lain. Sama seperti jabatan, mesti ada petani, mesti ada guru, mesti ada dokter, yang lain sebagainya, mesti ada pendeta, mesti ada gereja. Kalau tidak kacau dunia ini. Jadi harus sudah siap Joel dan Duma. Sebab nanti ada janji. Janji bukan hanya di antara kalian berdua, tapi itu janji kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal. Aku akan menerima engkau Duma, aku akan menerima engkau Joel, menjadi pasanganku seumur hidup. Aku akan menerima engkau dalam keadaan apapun, mau engkau sakit, mau engkau nganggur, mau kita nggak punya apa-apa. Sekarang itu janji kepada Tuhan. Dan yang kedua, berjanji di hadapan hamba Tuhan, berjanji di hadapan orang tua, berjanji di hadapan jemaat, dan semua orang yang hadir pada ibadah ini adalah saksi-saksi pernikahan itu. Ada ungkapan yang mengatakan long live atau long life education, artinya bahwa pendidikan itu seumur hidup. Demikian juga berumah tangga itu seperti seorang bersekolah atau belajar. Kebetulan tidak ada dibuka kursus berkeluarga, sekolah berkeluarga. Jadi berumah tangga itu mulai daripada hari ini buat Joel dan Duma pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, momen bersejarah bagi kalian, mulai memasuki yang disebut dengan sekolah berkeluarga. Belajar karena belum kenal. Dan kalau kalian gagal dalam rumah tangga ini, tidak ada, ya, karena itu merupakan ujian, pelajaran. Dan kalau gagal tidak ada remedial atau ulangan. Kalau gagal sama dia, aku coba dengan wanita lain. Kalau gagal dengan dia, aku coba dengan pria lain. Tidak ada. Sekali mengatakan janji setia, jalani, teruslah belajar berumah tangga itu. Bukan hanya Duma yang belajar dan Joel merasa dia pemimpin, dia tidak perlu belajar, tidak. Demikian sebaliknya, dua-dua harus belajar. Dan tidak ada orang yang lulus berumah tangga sampai sekarang. Tidak ada. Siapapun yang menikah itu, apakah pendidikannya sangat tinggi, karena luar negeri, doktor, tidak ada jaminan. Apakah dia seorang pendeta, lulus dia dalam rumah tangga, banyak juga warga pendeta hancur, bahkan berpisah. Darah, pikir-pikir sebelumnya. Mungkin selama masa pacaran, saya tidak tahu berapa lama, semua menunjukkan yang terbaik. Udah pasti bagaimana supaya jadi begitu. Tetapi setelah nanti menikah, tidak mungkin lagi kita terus berusaha sekuat tenaga untuk menarik. Pasti menjadi kembali ke apa adanya. Akan terlihatlah aslinya. Gimana mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Akan kaget kalau biasanya Duma bangun tidur sendiri, mau ini, mau make-up, mau kerja, mau atur uang. Tapi ketika dia bangun, ada di sampingnya laki-laki.
urus dia mau kerja. Mungkin begitu. Demikian juga si suami, bangun dia ada. Baru bangun pagi udah mulai didikte. Mungkin ini pokoknya ini yang ku masak, makanlah di situ. Atau apalah ceritanya. Tapi artinya dua menjadi satu. Terimalah. Itu yang disebut dengan sekolah atau belajar yang tidak pernah tamat-tamatnya. Ada juga orang sudah berumah tangga sampai lanjut usianya, tetapi ternyata gagal juga. Aduh, udah tua, betul-betul suami istri udah tua, cerai. Loh, ditinggalkan anak cucu, betul ditinggalkan, cerai. Ini fakta. Ada juga dalam perjalanan hidup karena masalah ekonomi, tidak tahan melihat suami lama menganggur, putus rapat, putus. Emangnya bisa hidup dengan modal cinta? Perlu ada uang. Kebetulan ada yang lain lewat, janjikan semuanya ada. Ada orang seperti itu ditinggalkan, suami ditinggal. Ada juga karena sakit suaminya, tak mungkin lagi diperbaiki. Udah berobat kemana-mana, udah habis. Tinggal apa? Dalam catatan pemerintah, jumlah pernikahan Kristen meningkat tajam yang berpisah. Kristen. Dan semua rata-rata alasannya bukan perselingkuhan, tetapi duit. Ini fakta. Yang katakan orang Kristen tidak ada cerai banyak. Banyak. Jadi pikir-pikir jual sebelumnya. Di satu sisi tidak baik seorang diri, di satu sisi jalan tapi penuh tantangan. Tidak ada janji Tuhan perjalanan kalian mulus seperti jalan tol. Dewasa datang, tidak ada. Hanya liku-likunya, banyak. Dari suami, dari istri, dari keluarga suami mungkin ada tantangan. Iya, nggak tahu juga ya. Dari pihak istri mungkin ada tantangan. Mungkin dari saudara-saudara, kakak, adik Joel, mungkin demikian juga dari doa. Kita tidak tahu. Tapi ketahuilah, di situ janji nanti diikrarkan. Berjalanlah mulai saat hari ini masuk dalam sekolah yang namanya sekolah pernikahan, sekolah berumah tangga komunikasi. Banyak saudara rumah tangga itu asal ada. Banyak. Yang penting statusku berubah, udah rumah tangga, nggak jomblo lagi. Banyak menikah karena mau melepaskan status jomblo itu gak enak. Sehingga keluarga itu asal ada, asal jadi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan tetap berharap Joel punya pendidikan, Duma punya pendidikan. Walaupun itu tidak jaminan, tetaplah kalian belajar bersama-sama, belajar menyesuaikan diri, dan tidak ada selalu memaksakan kehendak sendiri. Itu poinnya. Dan selalulah libatkan Tuhan di setiap rencana kalian. Kalau sekarang ini kan masih namanya bulan madu, semua madu yang terasa. Kontrak rumah dulu masih oke, lancar, nanti bagaimana tinggal di mana, bayar ini, listrik, air, telepon kerja, jumpa jam berapa, suamiku kerja, udah makankah dia, telepon istriku, mungkin bulan-bulannya masih sering telepon-teleponnya, karena dulu sih dia lama-lama bisa tidak. Pulang mungkin dari kacau, tak ada urus ini, bisa begitu. Bisa.
bisa cemburu, jam segini kok abang ini belum pulang, video call dulu, gak cukup suara, lagi di mana? Di mana Pi? Demikian sebaliknya. Jangan kira kalau udah menikah tidak ada godaan. Yang saya tahu, setelah orang menikah godaan lebih banyak. Catat. Kenapa? Di situ kita ada mulai mengenal pasangan. Ada kalanya orang bisa, begini rupanya dia. Kenapa tadi aku tidak terima tawaran si A itu ya? Duh, aku salah pilih. Dan didorong terus sekacau. Jadi kalau udah mulai udah berumah tangga, tutup pintu hati bagi yang lain. Biar lebih ganteng dari Joe, tutup. Biar lebih kaya, tutup. Demikian sebaliknya. Biarlah Duma yang the best bagi Joe. Demikian juga biarlah Joe the best bagi Duma. Seperti itu. Biar memang yang lain lagi cantik, lagi tampan, lewat. Ada beberapa poin dalam surat ini. Nomor 1 pesannya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Pesan Rasul Paulus. Kalau itu tadinya kepada jemaat di Roma, ini kepada kalian berdua. Ya. Ini pesan hendaklah, itu kalimat perintah, himbauan. Dikatakan sehati nomor 1. Mengasihi itu dari hati, jangan pakai ini. Kalau pakai ini, logika yang bermain. Dia punya ini, aku punya itu, cocok. Tapi kalau hati, apa di hati? Ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan, ada perasaan, ada pendam rasa. Kalau ini hanya logika, matematika yang ada di sini. Nomor 1, terima masing-masing dari hatimu dan disatukan. Yang kedua, baru pakai pikiran. Apa yang perlu buat besok? Tak usah gengsi-gengsi. Kadang-kadang banyak orang menikah, kebanyakan gengsi. Tampil, waduh, wah. Kalau boleh jangan banyak gaya ya. Kalau bukan punya sendiri. Banyak orang begitu ya, tampil, wah, gitu dua dia sih. Tak usah banyak gaya-gaya, itu menurut saya. Kalau saudara mau banyak gaya dan memang banyak orang saudara, boleh-boleh saja. Ada yang gengsi-gengsi. Kalau udah menikah itu 1.000 rupiah pun berharga. Kalau saya ada kesempatan belanja, adalah kembali belanja itu 1.000 rupiah. Kalau enggak ada kembalinya, kasih belanja yang harga 1.000 rupiah. Apa dia kasih? Ajinomoto. Yang 1.000 rupiah ada kan ibu-ibu? Ada enggak? 1.000 pun ada harganya. Iya, biasanya ibu-ibu lebih hitungan. Dan tidak selamanya mungkin ya ibu-ibu putus bekerja. Karena situasi, ya kan? Namanya ibu rumah tangga, ya kan? Nah, jangan nanti menjadi tidak dihargai sama suami. Wah, udah aku kasih sekian, tak ada ini. Hati-hati. Lebih sulit memegang uang daripada ngasih uang lu. Ngasih uang gampang, tapi ngitung uang bagaimana mau membelanjakan itu lebih repot. Bagaimana membagi itu yang paling pusing. Taunya suami kan tahu beres, pagi ada, nanti malam ada, tapi dia nggak tahu berapa yang dia kasih. Cukupkah? Sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Ukuran yang dipakai oleh keluarga lain, bagaimana mereka berhasil, belum tentu cocok sama kalian. Jangan pikir orang lain surga,
naik Pajero. Masakan kami tidak. Hati-hati. Pesan Gembala Sidang. Yang orang kayak gitu gaya selangit. Jangan pakai ukuran orang lain dan jangan panas kalau orang naik Pajero. Kalian masih biasa saja. Jangan panas. Amin. Yang sakit, nikmati, syukuri apa yang Tuhan kasih. Amin. Kasih, doakan kepada Tuhan. Tuhan, ini berkat Tuhan bagi kami, berkati. Kalau Tuhan berkati, nggak banyak pengeluaran yang aneh-aneh, misalnya sakit. Ada banyak orang banyak penghasilan, tetapi lebih banyak pengeluaran. Kalau Tuhan tidak berkati, ini yang tadinya punya ini, tapi karena Tuhan tidak berkati, keluar untuk berobat, keluar ada yang rusak, keluar karena ada kecelakaan. Syukuri apa yang Tuhan kasih. Amin. Menjadi berkat. Bawa dalam doa, pekerjaan apapun semua bawa dalam doa. Dan satu hal sehati sepikir juga dalam bertuhan. Dan yang satu rohani, yang satu lagi rohana. Olah rohana. Ya, Gembala Persis Joli ini orangnya simpel-simpel ya, Bapak Gembala tahu ya. Ya biasa-biasa, nggak ada neko-neko. Setahu Bapak Gembala nggak tahu di belakangnya. Jadi pos rohanian. Ya Bima ya. Saya sebagai Gembala Sidang Joni ini macam-macam. Itu rekomendasi dari Bapak Gembala di sini. Ya, sehati sepikirlah kalian apapun. Nomor satu. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi-tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Mati buah menaman. Bicara tinggi. Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara besar. Syukuri dulu, jalani, nikmati. Gak usah langsung mau cepat. Dalam hidup ini nikmati hariku. Ini terlalu ngoyo kali. Ini firman Tuhan yang bilang ya, bukan Bapak Gembala iri kalau lihat dengan besok naik mobil mewah datang ke gereja. Tadi dengar orang ini firman Tuhan. Enggak kayak gitu. Malah dua Bapak Gembala kembali mungkin sukses diberkati Tuhan. Amin. Tapi firman Tuhan katakan ada waktunya untuk dapat yang di atas itu. Amin. Ada waktunya sabar aja. Tapi sementara ini namanya masih bulan madu, ya sederhana aja dulu. Kalaupun tidur belum pakai spring bed, masih tipis-tipis, gaulin satu lain. Walaupun sekarang masih kontrak, tunggu nanti punya rumah. Mungkin Joel sudah punya diam. Jalan dengan baik. Yang ketiga, yang keempat, janganlah menganggap dirimu pandai. Ini kalau langsung menganggap diri kita ini pandai, artinya langsung merendahkan yang lain. Ya, langsung berpikir, aku punya banyak pengalaman, ilmuku ini, bla 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 bla. Pokoknya ikut. Mungkin sebaliknya. Namanya kau pikir apa? Kalaupun kita pandai, biarlah kita seperti padi. Semakin pandai, semakin berisi, semakin kita tunduk. Ya, tidak usah. Kalau kita memang hebat, biarlah orang lain yang bilang kita hebat. Amin. Biarlah orang yang cerita. Tidak usah. Kita sendiri.
dan berusaha juga memang untuk pandai, ilmu terus diasah. Kemajuan ini terus menuntut kita untuk mengasah pengetahuan, skill, training apapun. Kemajuan menuntut kita terus untuk lebih pandai memang. Tapi kalaupun kita sudah mencapai, tetaplah kita katakan masih banyak yang lebih pandai. Aku bukan siapa-siapa. Aku diberkati karena Tuhan. Amin. Rumah tangga kami ini juga karena Tuhan. Jadi perlu diucapkan. Coba bilang dulu lima sahabat calon ini karena belum sanggup diberkati ya. Janganlah menganggap engkau pandai, bilang ini. Ingat itu. Kalau besok kau hina-hina dia, jadi bilangnya. Ya, supaya tahu bahwa dia ada untuk menolong. Kenapa dikatakan penolong? Karena kamu punya kelemahan. Kamu butuh dia. Dan tetaplah mendampingi dia. Wanita tidak diambil dari kepala sehingga mau menginjak suami. Bukan pula dari telapak kaki laki-laki sehingga mau diinjak-injak oleh suami. Wanita diambil dari kurang dan rusuk dan tempatnya di samping, mendampingi. Ikuti terus suami, jangan sempat diambil orang. Amin. Jaga itu suami, jangan terlalu percaya. Tuh, ini firman Tuhan. Jangan terlalu percaya polos-polos. Jangan diam-diam mengalihkan. Itu sebabnya mendamping, menolong di samping. Amin. Kamu pegang dari kepala sehingga enak-enak sama dia, dan juga tidak diambil dari telapak kaki sehingga injak-injak. Jangan mau. Ikuti terus, awasi. Bukan berarti tidak percaya, tetapi dampingi dia. Waktu dia sakit, dampingi. Waktu dia sedih, dampingi. Waktu dia bahagia, ada uang, dampingi. Jangan sempat wanita lain yang mendampingi. Ya, coba. Bilang sama Duna, jangan mengangkat ke pantai ini. Dengar ya. Artinya tunduklah sama suami. Tunduk arahannya. Sulit mencari istri yang tunduk, mencari istri yang pintar banyak, yang jago cari uang banyak. Ada loh perempuan itu pintar cari uang, tapi kependudukan itu pun penting. Jangan mentang-mentang nanti lebih banyak penghasilanmu, tak mau tunduk sama dia, oh selesai. Selesai. Biarlah Tuhan yang menolong kalian. Ada Allah Roh Kudus selalu menolong, selalu membimbing. Hormati orang tua. Doa orang tua itu penting. Hormati mertua masing-masing. Ini penting karena banyak orang kalau udah merasa aku itu tak perlu lagi orang tua. Lupa. Pernah pula kita ya, boro-boro dikasih GP-nya, apa ya GP-nya? Tengok aja, tanya aja enggak. Aduh orang begitu loh. Tak pernah tanya. Iya. Pernah. Kalian ada. Ya Joel, kamu ada. Karena Bapak ada. Apapun Bapak, engkau ada karena Bapak. Hormati. Bukan juga punya. Kau ada karena Mama Bapak. Demikian sebaliknya, saling menghargai kalau mau diberkati. Amin. Firman Tuhan katakan hormati ayah ibumu supaya lanjut, bukan hanya umur usia, umur pekerjaan, umur rezeki, bagus, lanjut.
Kiranya firman Tuhan ini kembali memotivasi kita, bukan hanya kedua mempelai, tapi kita semua yang sudah menikah. Tidak ada yang cerai. Kita sudah menikah. Tidak ada. Ya, sehati sepikir. Kita semua sama-sama sekolah dalam rumah Allah. Dan tidak ada yang tamat, termasuk saya masih terus belajar. Bapak Ibu, baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Bisa dikasih, ada cincin ya? Bisa dikasih dulu ke saya. Lupa tadi ya. Ya, kedua mempelai berdiri. Ya, kita menyaksikan, boleh kita mungkin berdiri semua, adalah saksi-saksi. Jika yang kuat ya, yang tidak kuat silahkan dulu, jangan dipaksa. Ya. Saudara-saudara kedua mempelai, kita berdiri di sini di hadapan Allah dengan disaksikan oleh jemaat dan hamba Tuhan untuk mempersatukan saudara berdua dalam nikah yang kudus. Suatu hal yang mulia yang telah ditetapkan Allah dari awal zaman. Nikah atau pernikahan adalah kudus dan mulia di hadapan Allah. Dalam nikah yang suci, Tuhan Yesus hadir dan menyatakan kemuliaannya, seperti dalam pesta pernikahan di kota Kana yang di Galilea. Sebab itu nikah tidak boleh dilakukan dengan serampangan, melainkan dengan insaf dan sadar, penuh hormat dan budiman, didasarkan kepada takut akan Tuhan dan penuh rasa tanggung jawab. Sebab itu setelah mengetahui maksud dan tujuan nikah adalah kudus, mulia di hadapan Allah, apakah saudara-saudara kedua mempelai sudah siap untuk melakukan kehendak Allah dalam pernikahan yang kudus ini? Apa jawab kamu berdua? Jawab mempelai, iya kami sudah siap. Katakan. Jawab? Ya, kami sudah siap. Baik. Pertanyaan-pertanyaan yang pertama kepada mempelai wanita. Saudari Duma Aginta Silitonga, maukah engkau menerima pria ini? Coba lihat dulu. Itu yang disebut dengan pria ini ya, bukan pria yang lain. Sebagai suami yang dijodohkan Tuhan bagimu untuk hidup bersama menurut firman Tuhan di pernikahan yang kudus dan mengasihi, menghormati, memelihara dia baik pada waktu sakit maupun sehat, dan hanya mengasihinya selama kamu berdua hidup. Mempelai wanita jawabnya, ya saya mau. Ya, saya mau. Baik. Kepada mempelai pria, Saudara Joel Samosir, maukah engkau menerima wanita ini sebagai istri yang dijodohkan Tuhan bagimu untuk hidup bersama menurut firman Tuhan di dalam pernikahan yang kudus, dan mengasihi, menghormati, memelihara dia dengan baik pada waktu sakit maupun sehat, dan hanya mengasihi dia selama kamu berdua hidup? Mempelai pria jawabnya, lihat dulu dia, ya saya mau. Ya saya mau. Sekarang di hadapan Tuhan
dan pelayan firman, kamu berdua akan mengucapkan janji. Dengarkan dengan hati-hati dan ikuti dengan suara yang jelas. Saya akan membacakannya. Ini ucapan janji ikrar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, di hadapan jemaat yang berbahagia, di hadapan orang tua, di hadapan hamba Tuhan. Ucapan janji untuk mempelai pria. Saya Joel Samosir. Saya Joel Samosir. Berhadapan dulu ya, karena janjiku buat pria. Saya Joel Samosir. Saya Joel Samosir. Mengambil engkau. Duma Aginta Silitonga. Menjadi istri saya. Akan mengasihi. Dan menghormati engkau. Sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Tuhan. Ini janjiku kepadamu. Baik, pegang janjiku. Sekarang untuk mempelai wanita. Saya Duma Aginta Silitonga. Mengambil engkau Joel Samosir. Menjadi suami saya. Akan mengasihi. Dan menghormati engkau. Sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Tuhan. Ini janjiku kepadamu. Baik. Sekarang sebagai tanda cinta, aku menerima engkau sebagai istri. Inilah tanda cintaku kepadamu. Sebagai suami, ini tanda cintaku kepadamu. baik silakan berlutut. Di hadapan Tuhan dan keluarga serta jemaat Tuhan hari ini, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua menjadi suami dan istri yang sah di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapa di sorga, tumpangkan tangan Tuhan kepada mempelai ini. Beri berkat biar mereka sehati sepikir
Tuhan menyertai mereka di hadapan sidang jemaat. Hamba menyerahkan keluarga ini untuk diberkati pernikahan mereka dalam nikah kudus di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan mereka sah. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, tolong berdiri. Kita boleh menyaksikan tanda cinta mereka di hari yang berbahagia dan spesial ini. Sebagai suami boleh membuka dulu tanda dia adalah milikmu. Jangan ditanya. Yang habis di bawah. Pegang dulu bahunya. Nyatakan cintamu kepadanya dengan menciumnya. Cukup. Nanti lanjut ya. Baik, sekarang istri tunjukkan kasih sama suami. Pegang juga dia, pinggangnya pegang. Ini terasa. Karena dia milikmu. Saya lagi sebelah sini. Cukup ya. Baik, silakan dulu.